Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ratu Bilqis dari kelas 8A akan menjelaskan buku Muda Mendunia bab 7 dan bab 8. Pada tahun 1960 terdapat sebuah penelitian marshmallow. Tak kala sekelompok anak diberikan satu permen dan mereka dijanjikan akan mendapatkan permen lebih banyak jika sedikit bersabar menunda makan permen selama 15 menit. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka tak mampu bersabar sejenak untuk mendapatkan lebih banyak permen. Kemudian lahirlah sebuah teori, delaying gratification, kemampuan kita untuk secara sukarela mengatur siklus kenyamanan dan ketidaknyamanan sedemikian rupa sehingga kita dapat bersabar dalam ketidaknyamanan sebentar untuk dapat menikmati kenyamanan yang lebih lama. Bagi saya, teori ini sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu saat kita diperintahkan berpuasa. Sadarkah kita buka puasa begitu lezat dibandingkan makan malam pada umumnya karena diawali tak makan sepanjang hari? Teori ini bisa digunakan pada bidang apapun, misalnya menjadi pengusaha adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang orang lain tak mau lakukan untuk merasakan sesuatu yang orang lain tak mampu rasakan. Beragama juga demikian, ketika ingin masuk surga, kita diminta bangun jam 4 pagi, sholat tahajud, laki-laki sholat subuh ke masjid, berzikir, berbakti pada orang tua, mempertahankan kejujuran, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kebaikan. Kita diminta merasakan ketidaknyamanan sehingga bisa merasakan kenyamanan lebih dan sempurna di kemudian hari. Jika kita melakukan yang orang lain tidak mau lakukan, maka kita akan mendapatkan yang orang lain tidak mampu dapatkan. Kemenangan itu manja. Dia harus dijemput dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dengan ini kita bisa menjadikan keinginan membahagiakan keluarga menjadi motivasi yang kuat dan mendorong kita bekerja 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. If you don't have what you want, work harder. Wa ma lazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali sesudah kepayahan. Tidak ada keberhasilan di masa tua yang didapatkan dengan kesenangan di masa muda. Bukankah keberhasilan akan lebih manis dan menyenangkan tak kala diawali dengan perjuangan yang lebih keras? Mana yang kau pilih, lahir dari keluarga kaya, hidup bermanja-manja, bersenang-senang, bermalas-malasan, atau lahir dari keluarga sederhana, bekerja keras dengan tangan dan kaki sendiri, lalu mencapai keberhasilan yang mengagumkan dan mempesona? Jika kita sudah bekerja dengan penuh keikhlasan dan bekerja keras, lalu apa ada lagi yang lebih berarti? Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Ingatlah bahwa tanda baiknya seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tak berguna baginya. Oleh karena itu, tumbuhkan rasa bersalah jika kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bayangkanlah setiap hari adalah hari terakhirmu, maka engkau akan penuh hormat dengan waktu. Teruslah bergerak, dan kita akan menjadi pusaran yang menarik kebaikan-kebaikan datang kepada kita. Banyak pekerjaan tidak akan berhasil di tangan orang-orang pintar, tapi ia akan berhasil di tangan orang-orang pekerja keras. Saya sering menemukan orang hebat yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka kikir untuk bekerja keras dan tidak menyukai tantangan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itu tujuan dibuatnya kapal. Nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang tangguh, dan orang kuat dibesarkan. So, don't limit your change your limit. Kisah nyata ini diawali ketika NASA mengumumkan mencari warga untuk ikut dalam penerbangan luar angkasa Challenger. Seorang guru mendaftar. Dari 43.000 pendaftar, ia lolos menjadi 10.000 kandidat dan menjadi 100 orang yang berkumpul untuk penilaian akhir. Ia berdoa, biarlah diriku yang terpilih karena itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Namun NASA memilih orang lain. Selasa 28 Januari 1986, ia berkumpul bersama kandidat lain untuk melihat peluncuran pesawat luar angkasa Challenger. Ia masih berdoa, aku bersedia melakukan apa saja agar berada di dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku? 73 detik kemudian Allah menjawab semua pertanyaannya dan menghapus semua keraguannya. Pesawat luar angkasa Challenger meledak dan menewaskan semua penumpang.
Kawan, bagi kita sesuatu yang baik itu yang mengenakan, menguntungkan, memudahkan. Sesuatu yang buruk adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan, merugikan, dan menyulitkan. Tapi Allah melihat sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan hakiki. Bisa saja tampak tidak mengenakan, tampak merugikan, tampak menyulitkan. Itu alasan kenapa terkadang yang baik kita sangka buruk dan yang buruk kita sangka baik. Kita manusia hanya mampu melihat dari apa yang kita lihat, tapi Allah Maha melihat jauh dari apa yang kita lihat. Hal tersebut memang manusiawi, namun seorang muslim tidak selayaknya berprasangka buruk bahwa Allah memberikan sesuatu yang tidak baik bagi hambanya yang taat. Ada kalanya yang terindah bukanlah yang terbaik. Kita harus meyakini bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Apapun yang menimpa diri kita, enak atau tidak, menguntungkan atau merugikan, mudah atau sulit, maka itulah yang terbaik bagi kita menurutnya. Memang tidak mudah menganggap segala sesuatu yang terjadi itu terbaik untuk kita, tapi ingatlah pesan yang termaktub pada Al-Quran surat Asy-Syura ayat 19 bahwa Allah Maha Lembut kepada hamba-hambanya. Kawan, ingatlah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Siapa mengenal Allah, dia akan melihat segala sesuatu indah tampaknya. Jika keinginannya dikabulkan, ia senang. Jika tidak dikabulkan, ia lebih senang lagi karena itu keinginan dan pilihan Allah. Mungkin suatu ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi yakinlah Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Hingga suatu hari nanti kita akan bersyukur karena doa kita tidak dikabulkan. Nikmat yang menjauhkan kita dari Allah adalah musibah, sedangkan musibah yang mendekatkan kita pada Allah adalah nikmat. Cobaan yang terlihat buruk dari mata kita bisa saja menghilangkan rasa sombong dari hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Keadaan takluk, pasrah, dan tak berdaya adalah pertanda baik, karena Allah suka kita bergantung kepadanya. Pada saat itu, kita akan menyadari jika tak punya pundak untuk bersandar, kita masih punya sejadah untuk bersujud. Percayalah, jika kita mengerjakan apa yang kita bisa, maka Allah akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan tawakal dan doa. Karena usaha tanpa doa adalah salah satu cabang kesombongan dan penyebab kehancuran. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Duhai Allah, wahai pemilik segala kejadian, terkadang Engkau tolak doaku karena Kau ingin hadiahkan lebih dari yang Kupanjatkan. Itu dia presentasi buku Muda Mendunia bab 7 dan bab 8 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.